실질적으로 지금 선수들이 휴가를 즐기다가 지금 A매치를 맞이했기 때문에 어떻게 보면 반쪽 지금 컨디션을 갖고 있다고 보면 되고 그렇기 때문에 좀 더 일찍 에릭 회장님하고 우리가 얘기를 해서 선수들 휴가 중이지만 조금이라도 일찍 우리가 소집을 했으면 좋겠다고 해서 모든 구단에다가 협조 요청을 해서 모든 구단이 오케이 했는데 왜 포레시자 자카르타만 우리 선수들을 안 보내주는지 그 부분에 대해서는 좀 이해가 안 된 부분이 좀 있다. 이런 부분에 있어서는 좀 서로가 도와줬으면 좋겠다고 생각합니다. Nah, saya juga ingin memastikan nanti proses untuk Ivar Jerner yang merupakan posisinya bisa di tengah, ya dia bisa main gelandang bertahan dan juga mungkin komposisi yang di tengah itu bersama juga Rafael yang posisinya bisa penyerang kiri, lebih kuat di kiri sebenarnya, tapi dia bisa kanan dan di tengah. Itu juga alhamdulillah tadi Bapak Presiden sampaikan saya sudah ditandatangan beliau. Jadi tinggal prosesnya sekarang tentu balik bagaimana untuk proses selanjutannya, yaitu mengangkat sumpah dan paspor nantinya. Kemudian tentang pemain keturunan, saya kira saya belum dapat itu dari PSSI, dan itu lebih ada jelas ikatan darahnya dengan Indonesia daripada kita naturalisasi orang yang nggak ada kaitan sama sekali ya. Kalau itu kan yang penting dia mau memilih di sini di apa namanya di Indonesia. Itu sebab sekali dia sudah memilih ya apa namanya dia sudah tidak bisa lagi. Komentar Sintayong soal peluang debut 4 pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia diagendakan akan menjalani 2 pertandingan di laga uji coba atau FIFA Matchday pada Juni 2023. Dalam ajang FIFA Matchday, Timnas Indonesia akan menantang Palestina pada Rabu 14 Juni 2023. Kemudian 5 hari berselang skuad Garuda akan melawan tim juara dunia Argentina pada Minggu 19 Juni 2023. Menghadapi Palestina dan Argentina, Timnas Indonesia mendapat tambahan amunisi 4 pemain naturalisasi. Keempat pemain tersebut diantaranya Ivar Jenner, Sandy Walsh, Saint Petinema, hingga Rafael Struijk. Mengenai peluang debut soal 4 pemain naturalisasi, pelatih Timnas Indonesia Sintayong turut angkat bicara. Pelatih berusia 53 tahun itu memang belum bisa menilai kemampuan para pemain debutan. Namun ia memastikan mereka pasti memiliki kualitas yang bagus sehingga mereka memang layak dipanggil ke timnas senior. Untuk itu diharapkan pecinta sepak bola Indonesia bisa melihat kualitas pemain keturunan yang telah dinaturalisasi ini dengan baik dalam 2 laga FIFA Matchday nanti. Pastinya saya belum bisa menilai mereka pemain yang akan debut seperti apa, kata Sintayong. Tetapi saya menilai jika pemain tersebut bisa masuk ke timnas senior, pasti karena kemampuan mereka berada di tingkat berbeda dan bisa dilihat melalui FIFA Matchday kali ini, ucapnya. Jelang menghadapi 2 laga tersebut, Sintayong mengaku akan terus meningkatkan kondisi fisik pemain. Hal ini karena para pemain belum dalam kondisi terbaiknya, apalagi pemain Liga 1 juga telah libur cukup lama. Sehingga kondisi fisik pemain pun perlu ditingkatkan jelang menghadapi Palestina dan Argentina nanti. Dengan harapan para pemain bakal bisa menampilkan yang terbaik selama menghadapi Palestina dan Argentina. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menilai bahwa Palestina dan Argentina bukan lawan yang mudah. Palestina saat ini menempati ranking 93 dan Argentina berada di posisi 1 peringkat FIFA dunia. Sedangkan untuk Indonesia saat ini masih menempati ranking 149 dunia. Tentu saja ini menunjukkan jarak dan kualitas yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Untuk itu, agar kualitas skuad Garuda tidak terlihat terlalu jauh dengan kedua tim tersebut, McLeod dan kawan-kawan diharapkan mampu memberi perlawanan yang bagus. Untuk menunjang itu, para pemain timnas Indonesia diharapkan dalam kondisi terbaiknya.
Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu pun meminta agar para pemain bisa mengikuti instruksinya dengan baik. Para pemain diharapkan bisa mengikuti game plan serta instruksi untuk meningkatkan kondisi fisik mereka. Seperti yang bisa dilihat, Palestina berada di ranking 90-an dan Argentina baru saja menjadi juara dunia. Ujar Sintayong sebagaimana dikutip bolasport.com dari YouTube resmi PSSI Jumat 9 Juni 2023. Saya berusaha untuk meningkatkan kondisi pemain agar bisa berusaha semaksimal mungkin di pertandingan nanti. Dan saya berharap supaya pemain bisa mengikuti instruksi saya nantinya, ucapnya. Lebih lanjut saat berbicara terkait pemain yang baru bergabung ke Timnas Indonesia, Sintayong mengaku belum bisa menilai para pemain yang baru bergabung atau pemain debutan. Hal ini karena ia baru bergabung dalam latihan Timnas Indonesia, sehingga ia belum bisa melihat pemain-pemain debutan yang baru bergabung seperti Ivar Jenner, Sandy Walsh, hingga Rafael Struijk. Bahkan ada pemain debutan yang belum juga bergabung dengan Timnas Indonesia, yakni Sen Petinema, yang masih memperkuat timnya Viking FK. Untuk itu, dalam laga FIFA Matchday ini, para pemain Timnas Indonesia diharapkan bisa menunjukkan penampilan terbaiknya. Apalagi menghadapi dua tim besar seperti Palestina dan Argentina, skuad Garuda diharapkan bisa banyak belajar dari kedua tim tersebut. Sintayong berharap Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bisa terus menunjukkan perkembangannya ke depan. Saya berharap pemain-pemain tersebut dapat berkembang, pungkasnya. Untuk laga pertama, Timnas Indonesia akan melawan Palestina terlebih dahulu di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT Surabaya, pada Rabu 14 Juni 2023. Kemudian laga kedua melawan Argentina bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta pada Senin 19 Juni 2023.